Dan para ulama menyebutkan mana-mana penghambaan dan rahasia-rahasia di belakang keutamaan yang diberikan ini, bahwa disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal dari hikmahnya adalah untuk menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Puasa Ramadannya disempurnakan mendapat 1 tahun dengan dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian dari hikmah yang lainnya, bahwa puasa di bulan Syawal itu kedudukannya seperti sholat rawatib. Ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ada rawatibnya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Ada qobliyah duhur, ada qobliyah subuh, ada ba'diyah duhur, ada ba'diyah maghrib, ada ba'diyah isya. Yang dilakukan sebelumnya dan dilakukan setelahnya. Maka kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia adanya puasa di bulan Syawal ini, 6 hari di bulan Syawal. Ini seperti rawatib, dan rawatib itu untuk menyempurnakan kewajiban, lebih mengangkat derajat dan lebih meninggikannya, serta membuat ibadah itu semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hal-hal yang melengkapi kewajiban, rawatib-rawatib, itu adalah hal yang baik, perkara yang bagus. Punya hikmah yang ketiga, itu kaidah di dalam ibadah, bahwa sebuah ibadah itu tidak cukup berhenti sampai situ, diikuti dengan ibadah yang lain. Ini berlaku di banyak tempat, di banyak ibadah. Karena usah jauh-jauh, kita ambil saja rukun-rukun Islam dulu. Salat 5 waktu. Lepas salat, setelahnya kita diajari untuk berzikir, membaca doa-doa. Setelahnya ada salat-salat rawatib, khususnya pada salat duhur, salat maghrib, dan salat isya. Demikian pula zakat. Ada zakat wajib yang kita keluarkan dari harta, ada zakat fitri, itu kewajiban. Ada namanya sedekah, yang sangat dianjurkan, disunnahkan, yang dianjurkan di setiap hari. Kalau dia tidak mengeluarkan dengan hartanya, maka dia bersedekah dengan bentuk lain. Misalnya dia sholat duha yang semisal dengan itu penyempurna. Demikian pula di haji umrah, Allah firman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian sudah menunaikan manasik kalian, manasik haji atau umrah, maka zikirlah kepada Allah dengan zikir, dengan mengingat ayah-ayah kalian, lebih daripada itu. Kita diberi penggambaran mengingat Allah dengan sangat kuat. Sederhananya gitu, kita ingat orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, sangat kita ingat sekali. Apalagi di posisi ibadah, biasanya begitu. Nah, kita itu diperintah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Ini untuk menyempurnakan haji tersebut. Ini kaidah di dalam penghambaan sangat berharga sekali terkait dengan bulan Syawal ini. Kemudian di antara hikmahnya juga adalah untuk memberi kaidah tetap di dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah, bahwa hidup ini ibadah bukan cuma di Ramadan, tapi ibadah itu di semua tempat, termasuk di bulan Syawal. Subhanallah, kalau misalnya kita tidak diberi keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, mungkin banyak dari kita yang setelah Ramadan sudah lalai kembali. Tapi dengan adanya syariat tersebut, ini kembali membuat semangat ibadah berkobar. Hal-hal yang sudah dia bangun selama Ramadan berjaga, tertata, berpelihara dengan puasanya di bulan Syawal. Ini mana-mana yang indah sekali, yang hendaknya kita bersemangat untuk hal tersebut. Ini yang kelima dari hikmahnya juga, bahwa sebuah amalan itu, tanda amalan itu diterima adalah dengan dia beramal kebaikan dengannya. Nah, itu disebutkan dari sebagian as-salaf, inna min alamati qubulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Hasanata ba'da, dari tanda amalan itu diterima, dia berbuat amalan kebaikan setelahnya. Setelah Ramadan, diharapkan amalan Ramadannya diterima dengan dia berbuat kebaikan setelahnya. Dia berpuasa di bulan Syawal, salah satu jenis amalan. Bagaimana apa yang telah dia dapatkan dari pelajaran-pelajaran yang berharga di bulan Ramadan, setelah itu tetap bersamanya di bulan Syawal, tetap dia lakukan. Nah, itu tanda bahwa Ramadannya itu diterima. Oke, ini dari mana-mana yang hendaknya kita jaga dan kita pelihara di dalam hal tersebut, agar supaya hidup ini lalu kita biasakan kebaikan diikuti dengan kebaikan. Orang mukmin dimanapun dia berarah, di kondisi apapun, dia adalah orang yang mencari kebaikan, semangat untuk melakukan kebaikan.